Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Diana Livia. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas salah satu studi kasus dengan menggunakan metode simplex. Sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum sih apa itu metode simplex? Nah, metode simplex merupakan metode yang umum digunakan untuk menyelesaikan seluruh problem program linear, baik yang melibatkan dua variabel keputusan maupun lebih dari dua variabel keputusan. Nah, berikut adalah contoh dari studi kasus yang terjadi pada PT Toys Jaya. Nah, gimana sih cara menyelesaikannya? Yang pertama, teman-teman harus menentukan variabel keputusannya. Ini persamaannya bebas ya teman-teman, bisa menggunakan X dan Y. Tapi pada kesempatan kali ini saya menggunakan X1 dan X2. X1 sebagai jumlah bus kayu, X2 untuk jumlah terkayu. Kedua, formulasi permasalahan. Yang pertama kita mencari fungsi tujuan, yaitu Z sama dengan 400X1. 400X1 itu dari jumlah bus kayu yang diproduksi, ditambah 300X2 itu dari jumlah terkayu yang diproduksi. Lalu menjadi Z max sama dengan 400X1 ditambah 300X2 ditambah 0S1 ditambah 0S2 ditambah 0S3. Selanjutnya fungsi kendala. Yang pertama mencari untuk kayu jati, yaitu 2X1 ditambah 3X2 kurang dari 60, di mana 2 itu didapat dari variabel X1 yaitu jenis produk bus kayu, dan X2 itu didapat dari jenis produk terkayu. Lalu 60 didapat dari tersedianya bahan baku. Lakukan cara yang sama untuk kayu sengon dan kayu mahoni. Tinggal dilihat dari soal tersebut. Selanjutnya, fungsi kendala tersebut kita ubah ke dalam bentuk standar dengan menambahkan variabel slack dan mengubah pertidaksamaan kurang dari menjadi sama dengan, yaitu 2X1 ditambah 3X2 ditambah S1 sama dengan 60. Lakukan cara yang sama untuk kayu sengon dan kayu mahoni. Hanya kalian perlu mengubah di S-nya, yaitu menjadi S2 dan S3. Ketiga, table simplex, di mana teman-teman membuat initial table. Untuk isinya itu teman-teman bisa melihat dari fungsi tujuan dan fungsi kendala. Yang pertama untuk CJ itu teman-teman melihat dari fungsi tujuan, yaitu X1 400, X2 300, S1 0, S2 0, S3 0. Untuk tabel S1, teman-teman bisa melihat dari fungsi kendala, yaitu X1 2, X2 3, S1 1, S2 0, S3 0, dan NK-nya 60. Untuk tabel S2 dan S3, caranya sama seperti tabel S1 ya teman-teman. Selanjutnya penyelesaian keempat, yaitu membuat tabel iterasi 1. Untuk CJ-nya itu masih sama ya teman-teman, sama variabel S1, S2, S3 juga masih sama dari initial table. Selanjutnya langkah yang pertama kita mencari nilai ZJ, di mana kolom X1 itu didapat dari 0 dikali 2 ditambah 0 dikali 0 ditambah 0 dikali 2 sama dengan 0. Lakukan cara yang sama untuk variabel X2, S1, S2, dan S3. Langkah kedua mencari nilai CJ dikurang ZJ, di mana CJ itu dari tabel yang atas tadi, ZJ itu dari hasil yang tadi kita cari. Maka untuk kolom X1 itu 400 dikurang 0 sama dengan 400. Lakukan cara yang sama untuk kolom X2, S1, S2, dan S3, sehingga didapatkan hasil seperti tabel di atas. Langkah ketiga kita mencari kolom kunci. Pilih nilai positif terbesar pada tabel CJ dikurang ZJ, yaitu 400. Maka kolom X1 adalah kolom kunci. Langkah keempat mencari baris kunci dengan cara rasio sama dengan NK dibagi kolom kunci, yaitu rasio baris S1 sama dengan 60 dibagi 2 sama dengan 30. 2 itu didapat dari kolom yang tadi ya teman-teman, terdapat di kolom X1 karena itu disebut sebagai kolom kunci. Lakukan cara yang sama untuk baris S2 dan S3. Selanjutnya pilih nilai positif terkecil pada tabel rasio, yaitu 20. Maka baris S3 adalah baris kunci. Penyelesaian 5 yaitu membuat tabel iterasi 1 dan tabel iterasi 2. Di mana langkah pertama itu kita entering variabel sama dengan X1 dan leaving variable sama dengan S3. Jadi pada iterasi 2 nanti X1 menjadi variabel bebas, sedangkan
X3 menjadi dihilangkan. Langkah kedua, isikan nilai CBI pada X1 sesuai nilai CJ yaitu 400. Langkah ketiga yaitu menentukan angka dari baris X1 baru terlebih dahulu. Dengan cara semua nilai dalam baris lama dibagi dengan angka kunci atau angka potongan dari baris dan kolom kunci yaitu 2. Caranya itu teman-teman bisa lihat dari kolom X1 yaitu 2 dibagi 2 sama dengan 2, kolom X2 1 dibagi 2 sama dengan 0,5. Untuk kolom X2, S1, S2, S3 maupun NK itu caranya sama. Caranya didapat dari teman-teman fokus saja pada S3-nya, lalu dibagi 2 dari kolom kunci. Jika hasilnya sudah didapat, maka tinggal dimasukkan ke dalam tabel iterasi 2 X1 yang baru. Penyelesaian 6 iterasi 2 yaitu mengisi nilai baru pada S1 dan S2 dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. Nilai baru sama dengan nilai lama dikurang kolom kunci dikali variabel basis. Caranya untuk langkah ke-8 ini yaitu X1 sama dengan 2 dikurang 2 X1 sama dengan 0. X1 sama dengan 0 dikurang 0 dikali 1 sama dengan 0. Lakukan cara yang sama untuk kolom X2, S1, S2, S3 maupun NK. Selanjutnya penyelesaian 7 membuat tabel iterasi 2 dan iterasi 3. Setelah mendapatkan nilai baru pada tabel iterasi, ulangi langkah yang dari penyelesaian 5 sampai penyelesaian 6 hingga mendapatkan kondisi yang optimal. Berikut cara untuk menghitung ZJ. Kolom X1 sama dengan 0 dikali 0 ditambah 0 dikali 0 ditambah 400 dikali 1 sama dengan 400. Untuk angkanya teman-teman bisa fokus saja sama yang warna pink. Selanjutnya cara menghitung TJ dikurang ZJ, yaitu kolom X1 sama dengan 400 dikurang 400 sama dengan 0. 400 itu didapat dari kolom CJ, lalu dikurang dari 400 dari kolom ZJ, maka hasilnya 0. Lakukan cara yang sama untuk kolom X2, S1, S2 maupun S3. Nah, untuk menghitung rasio baris S1 sama dengan 20 dibagi 2 sama dengan 10, di mana 20 itu didapat dari NK dan 2 didapat dari X2. Lakukan cara yang sama untuk baris S2 dan X1. Nah, pada iterasi 2, nilai 100 pada CJ dikurang ZJ itu belum optimal karena nilai optimal itu 0 atau kurang dari 0, sehingga X2 adalah entering variabel atau kolom kunci. Pada iterasi 2, nilai terkecil pada kolom rasio yaitu 10, sehingga S1 adalah living variable atau baris kunci. Nah, untuk iterasi 3 itu menggunakan cara yang sama dari langkah penyelesaian 5 sampai penyelesaian 6. Nah, kesimpulannya untuk produksi bus kayu atau X1 itu 15 unit, produksi truk kayu atau X2 sama dengan 10 unit, dan keuntungan maksimal atau Zmax-nya sama dengan 9.000 US dollar. Nah, dari mana sih Zmax itu? Jadi, Zmax sama dengan 400 X1 ditambah 300 X2 sama dengan 400 dikali 15 ditambah 300 dikali 10 sama dengan 6.000 ditambah 3, maka hasilnya menjadi 9.000. Nah, sekian penjelasan yang saya berikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.